Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tapak Muslimin. Pada video kali ini kita akan membahas kisah perjalanan Isra Miraj Rasulullah, diperlihatkan surga dan neraka. Sebelum lanjut menonton jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Isra Miraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan neraka penuh pendosa, suatu kaum berenang di lautan darah. Peristiwa Isra Miraj menjadi peristiwa besar dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain menerima wahyu tentang salat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjalanan Isra Miraj juga Rasulullah diperlihatkan keadaan neraka yang mengerikan. Rasulullah juga diperlihatkan keadaan orang-orang yang memiliki pahala yang banyak. Dalam perjalanan mikrajnya, Rasulullah melewati suatu kaum yang sedang bercocok tanam dan sedang menuai pada hari itu juga. Setiap kali mereka tuai, setiap itu pula tanaman tersebut tumbuh kembali. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapa mereka itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah kaum mujahidin fisabilillah. Pahala yang diberikan kepada mereka berlipat ganda hingga 700 kali lipat." Kemudian, Rasulullah juga melihat seorang wanita tua. Pada kedua lengannya berderet perhiasan yang mempesona. Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, "Siapa mereka itu ya Jibril?" Jibril pun menjawab, "Ia adalah dunia dengan berbagai perhiasan yang ada padanya." Selanjutnya, Rasulullah juga melihat neraka yang dihuni oleh orang-orang yang mengerikan. Rasulullah melihat orang yang sedang memukul kepala dengan batu hingga pecah. Dari pecahan kepala itu mengucur banyak darah. Lalu kepala itu kembali sedia kala, setelah itu kembali memukul kepalanya dengan batu hingga berdarah dan seterusnya hingga berkali-kali. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapa mereka ya Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang bermalas-malasan dalam menunaikan salat wajibnya." Dalam mikrajnya, Rasulullah juga melihat suatu kaum yang mengerikan. Mereka memotong-motong lidah dan bibirnya sendiri dengan menggunakan gunting dari besi. Setiap kali lidah dan bibirnya terpotong, setiap kali itu pula bibir dan lidahnya kembali seperti sedia kala, lalu dipotong lagi dan seterusnya. Rasulullah pun kembali bertanya kepada Jibril, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah penceramah dan ahli pidato fitnah yang kerjanya menyuruh orang mengerjakan sesuatu, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka orang yang suka ceramah, tapi tidak sesuai dengan kata dan perbuatannya." Kemudian, Rasulullah melihat seekor banteng besar keluar dari dalam perut yang besar. Banteng itu ingin masuk lagi, tapi tak bisa. Hal tersebut membuat Rasulullah terheran-heran. Maka beliau kembali bertanya kepada Jibril dan dijawab, "Ia adalah perumpamaan seorang yang berjanji dan bersumpah, tapi tak mampu ditunaikan." Rasulullah juga melihat suatu kaum berenang di lautan darah. Mereka berenang di sana dan memakan batu-batuan ke dalam mulutnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril tentang mereka, lalu dijawab, "Mereka adalah pemakan uang riba." Selanjutnya, Rasulullah melihat orang-orang yang meninggalkan daging segar dan mengerumuni daging busuk. Rasulullah kembali bertanya kepada Jibril, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para pezina. Lelaki yang mempunyai istri halal dan sehat, tetapi ditinggalkan dan mencari perempuan haram yang berpenyakit. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang mempunyai suami yang halal dan sehat, tapi dia mencari lelaki yang haram di jalan." Tak lama kemudian, Rasulullah melihat seorang lelaki sedang memikul barang yang tidak kuat dipikulnya. Namun ia masih menambah pikulannya itu dengan memasukkan barang-barang lain. Rasulullah bertanya tentang orang itu. Jibril pun menjawab, "Ia adalah orang yang sedang membawa amanat meskipun tidak sanggup ditunaikan. Bebannya sudah berat, ia tambah lagi dengan amanat yang baru." Dari kisah perjalanan tersebut, terjadi perdebatan di antara para sahabat Rasulullah, bahkan tak sedikit yang murtad. Peristiwa Isra Miraj terjadi dengan jasmani dan rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan melalui mimpi tidur. Bagi orang yang beriman, peristiwa yang dialami Rasulullah dalam keadaan sadar dan terjaga ini menjadikan keimanan semakin kuat dan semakin percaya dengan adanya surga dan neraka. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.